Kalau kata senior saya itu Kobudi Sukses Squad itu juara di event yang kita pindah kuponnya itu udah paling kelas tertinggi, nilainya lebih plus gitu kan. Ya itulah kita pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki bulan awal di tahun 2022 ya. Iya, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sahabat-sahabat pecinta merpati kolong selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apapun jenis kegiatan kita, usaha kita, mudah-mudahan di tahun 2002 ini tambah sukses dan tambah maju ya. Amin. Nih sahabat pecinta merpati kolong, hari ini saya datang lagi nih, nggak bosan-bosan datang lagi ke kandangnya tim Calaga. Dan kebetulan saya di sini sudah ditemani sama Rizal selaku owner dari tim Calaga. Rizal, dibuka aja lagi sama Rizal. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Afrizal Faza selaku anak dari owner Calaga Tim Banten, Pak Akmal Firmansyah. Di sini alhamdulillah bisa silaturahmi lagi bareng channel Elang 21 yang mudah berkenan main lagi ke kandang kita. Terima kasih Pak Ustadz. Saya juga makasih. Iya Pak Ustadz. Begini Rizal, karena dengar-dengar katanya dari tim Calaga mau ada rencana mau berangkat ke Jambi untuk event yang di Jambi itu kan? Ya, insya Allah kita berangkat ke event di Lapak 98 Jambi. Bersilaturahmi lah kita ke sana karena kemarin alhamdulillah juga saudara-saudara kita dari Jambi datang ke Kota Serang itu kan Pak Ustadz di event Piala Wali Kota. Jadi ya sekarang kita gantian home away lah main ke sana gitu Pak Ustadz, sekalian silaturahmi lah intinya kita main ke sana. Ini Rizal, bukan moto ya, saya mau nanya dulu. Saya perhatiin Calaga ini kok hobi banget ngamen gitu, jalan-jalan, sering jalan-jalan pergi kemana gitu kan, untuk burung-burungnya gitu. Apa sih motivasinya gitu kan? Apa ada visi atau apanya lah? Motivasinya itu sebenarnya kita dari saudara gitu proses yang paling ya visinya itu paling utama itu kita silaturahmi, terus yang kedua kita saling support gitu Pak Ustadz kan, sama lapak ke lapak, daerah per daerah, komunitas per komunitas gitu Pak Ustadz, dari saudara juga belajar. Jadi kan semakin banyak saudara kita banyak ilmu yang terserap gitu, itu sih Pak Ustadz visi utamanya gitu. Kalau untuk misinya kita saling kita saling inilah namanya pengen tahu kualitas tim, kualitas burung kita itu kalau di luar kota itu gimana gitu sama burung-burung daerah lain gitu Pak Ustadz kan, tim-tim daerah lain kita visinya yang utama sih ya kalau di dalam
lapak kita berlomba juara misinya itu. Kalau di luar ya kita cari saudara gitu. Dalam patek kita lawan, di luar patek kita kawan. Iya gitu. Bisa dibilang gini nggak Rijal, misi untuk ngamen itu ya keluar, bisa dibilang itu bisa jadi untuk bahan riset kandang nggak? Ya bisa juga buat evaluasi. Tadi kan makanya kita juga sekalian belajar kan, cari-cari ilmu dari kandang-kandang, dari tim-tim lain lah gitu Pak Ustadz. Dari kan biasanya kan di setiap daerah itu kan ada perbedaan-perbedaan cara main, cara rawatan, ini apa perlombaan-perlombaannya gitu kan. Dari situlah kita belajar, lalu kita bisa adaptasikan ke burung-burung kita tuh. Misalkan kalau buat trek jauh kita bawa burung yang tipe kayak gimana gitu kan. Untuk trek yang deket kita bawa burung yang kayak gimana. Nanti untuk ngamen ke depannya evaluasi juga kan yang kita untuk misalkan trek lawan angin, dorong angin. Jadi kita bisa sesuaiin juga buat nanti evaluasi ngamen ke depannya gitu Pak Ustadz. Berarti dengan kata lain mungkin bisa dibilang gini ya Ijal, sebelum Ijal atau tim Calaga lah, tim Calaga itu berangkat ke satu tempat yang dimana tempat itu, lapak itu mengadakan satu event, ada survei dulu berarti ya? Ada survei dulu lokasinya gitu. Ya ada survei, makanya ya alhamdulillah juga manfaatnya kan kita jadi tambah relasi tuh Pak Ustadz kan. Kalau soalnya kita ngamen ke daerah awalnya kan kita kemarin terakhir lah kita ke Tegal ke Pekalongan gitu Pak Ustadz kan. Kita di Sidoarjo itu terakhir itu kan kita ngamen ke sana. Karena kita ngamen ke, walaupun ke Pekalongan kita udah pernah gitu kan dulu, terus kita ngamen ke Tegal. Disitulah kita saling bersosial gitu kan dengan pemain-pemain Pantura misalnya Jawa Tengah gitu kan, Tegal kenalan sama tim ini. Ketika ada event di Sidoarjo waktu itu Pekalongan yang kita sebelumnya belum pernah main di situ. Alhamdulillah karena ngamen bertemu langsung, ngobrol langsung, jadi kita bisa nanya-nanya, tambah relasi juga gitu kan. Bosan, oh kalau Sidoarjo nih tipe lapaknya yang seperti apa. Kalau misalkan kita ke Palembang, karena kita pernah main di Lampung, terus kenal sama pemain Lampung yang sekarang udah di Sumatera Bersatu, bisa juga nanya-nanya gitu Pak Ustadz. Ini menarik loh, Ijal, mungkin bisa jadi bahan apa ya, untuk pembelajaran juga buat saya dan teman-teman. Berarti dari cerita tadi kan bisa dibilang burung itu yang dibawa ke satu tempat untuk yang ada event itu, itu disesuaikan dengan tracknya gitu kan? Atau gimana? Bisa disesuaikan dengan keadaan lah, keadaan di sananya gimana gitu. Kalau untuk jarak lepas menurut Ijal pengaruhnya? Untuk jarak lepas kalau menurut saya pengaruh. Soalnya kita kemarin udah ngerasain gitu Pak Ustadz di berbagai lapak gitu ya main. Ada yang misalkan treknya di bawah 700, ada yang di atas 800, 700 ke atas, 800 ke atas. Biasa kita main burung di trek panjang misalkan, di bawah ke trek pendek. Biasanya burung yang trek panjang itu dia baru naik tiba-tiba ngelihat ring langsung gitu, kayak gitu kan. Jadi ya kalau menurut kita persepsi saya pribadi sih ngaruh gitu. Saya bisa menyimpulkan karakter burung itu sangat mengaruh dengan lapak itu juga ya. Iya, jadi kita sesuaikan burung yang akan kita bawa ke lapak itu gitu. Kalau misalkan burung kita nggak ada yang memungkinkan buat main di lapak itu, ya kita usahain main bawa yang mendekati karakternya lah. Tapi kalau emang benar-benar sama sekali nggak bisa, kita mungkin nggak akan main ke lapak itu. Gitu. Dengan kata lain, Ijal atau dari tim Calaga ketika mau berangkat ke satu lapak itu sudah tahu dengan kondisi dan burung itu memang insya Allah bisa dimainkan di situ gitu ya. Jadi kita nggak pernah nyalain kondisi lapaknya gimana, tapi kita evaluasi kembali ke burung kita, burung kita, tim kita, joki gitu kan, yang bisa dinilai juga joki. Sanggup kan nih burung kita main di sini gitu kan? Oh sanggup ya udah berangkat gitu kan, kayak gitu. Nah ini sepakat ini menarik, makanya saya bilang jadi kita nggak bisa nyalain lapaknya gitu kan. Kondisi, tapi kita kembalikan lagi ke burung, kita harus tahu dengan karakter burung kita gitu. Namanya kan kita menempatkan diri sebagai tamu gitu kan Pak Ustadz. Tuan rumah menyediakan. Nggak mungkin lah kita
kita datang tapi ngomentarin rumah si tuan rumah gitu kan, dengan kita nggak usah datang, kita minta maaf karena ya keterbatasan kita sebagai tamu untuk mengunjungi ke sana. Nah, saya belum ngomong Jambi dulu nih ya. Saya masih ngomong seputaran Ngamen dulu nih, jalan-jalannya dulu. Saya mau suka dukanya. Suka dukanya. Ini kan bisa buat pelajaran juga gitu. Ya, suka dukanya sebenarnya lebih banyak. Kalau suka duka lebih banyak sukanya Pak Ustadz. Jadi kayak kalau duka mah biasalah, misalnya kita nggak juara gitu kan. Dukanya itu ya udah paling lah. Terus trouble di jalan, burung hilang di kota orang gitu kan. Ya, di kota sendiri aja kita masih susah nyari gitu kan, apalagi di kota orang gitu kan. Dukanya terus kendala-kendala burung sakit ketika pulang gitu kan, mungkin karena faktor kelelahan atau gimana. Kalau untuk sukanya yang pertama saudara nambah, karena kan saudara tambah pun tuh udah masuk rezeki gitu Pak Ustadz ya, nambah ya kan, relasi nambah, kita bisa silaturahmi. Yang kedua kita bisa menilai lah kualitas tim kita dengan tim lain. Itu kan pastilah setiap tim juga, bukan kita ingin membandingkan kita, jadi membandingkan bukan tim orang dengan kita dengan orang gitu kan, buat bahan evaluasi gitu kan Pak Ustadz. Kualitas burung kita dengan burung orang lain gimana, tim kita kekompakan dengan tim orang lain gimana, syukur-syukur juaranya gitu Pak Ustadz. Terus syukur-syukur ada rezeki burung kita kepantau tim orang di sono gitu kan, bisa dan balik lagi balik lagi kita bisa mantau burung orang di sono gitu kan, langsung kayak gitulah Pak Ustadz. Suka dukanya kayak gitu. Cuman ya kita karena hobi, kepuasan hati, terus apa ya namanya pemenuhan hasrat gitu kan Pak Ustadz, ya udah kita masukin sukanya lebih banyak lah daripada dukanya. Kecuali kita ngitungnya untung rugi itu udah pasti lain cerita. Terus gini ya, burung yang dibawa ngamen, dibawa jalan-jalan keluar daerah, keluar kota ataupun keluar Jawa gitu ya. Itu kan kalau menurut saya sudah otomatis burung itu yang memang sudah betul-betul diseleksi ya dari yang ada di kandang gitu kan. Kalau namanya burung seleksi bisa dikatakan burung itu mungkin yang apa sih kualitasnya lebih yang di kandang itu kan, yang lebih bagus gitu kan. Apa nggak takut ketika dibawa ngamen gitu, misalkan ada risiko namanya burung terbang kan ada hilang dan sebagainya, ada nggak rasa ketakutan gitu? Ya itu jadi dilematis sih sebenarnya Pak Ustadz. Jadi gimana, kita punya optimisme, kita yang pertama misinya kan kita optimisme itu juara. Yang pasti kita bawa pasukan yang terbaik lah gitu kan Pak Ustadz. Lalu yang kedua kita ingin memperkenalkan burung kita secara real ke saudara-saudara yang ada di luar sana gitu kan. Lalu yang ketiga kita ingin menguji kualitas burung kita yang kita anggap terbaik di kandang kita dengan burung di kota orang yang lain gitu kan. Gak mungkin lah kalau kita bawa burung yang seadanya atau ngapain lagi kita jauh-jauh lomba gitu Pak Ustadz kan, jauh-jauh lomba dengan bisa dibilang akomodasinya itu kan masih cuma mau kondangan doang. Budgetnya kan kayak gitu, dan juga yang dibawa nama baik tim juga kan kayak gitu Pak Ustadz kan, nama baik tim juga yang dibawa. Terus dan kita juga pengen cari kebanggaan gitu Pak Ustadz, di juara di kota orang gitu kan. Yang kalau kata senior saya itu Ko Budi Sukses Squad itu juara di event yang kita pindah kuponnya itu udah paling kelas tertinggi, nilainya lebih plus gitu kan. Ya itulah kita pengen, karena kalau misalkan kita bawa seadanya kondangan doang ya mendingan kita bisa, tujuannya kita pengen silaturahmi tapi bawanya yang seadanya, mendingan kita nggak usah lomba, langsung aja datang ke kota itu gitu kan, silaturahmi datangnya kandang-kandangnya. Cuman kan ini karena hobinya ini orientasi lomba, silaturahmi dengan
medianya lomba, medianya burung itu. medianya iya perlombaan burung itu. Berarti kita ketika ngamen juga dari segi mental memang harus betul-betul disiapkan ya. Ya. Risiko terburuk terjadi karena kan bisa jadi terjadi. Iya, risiko terburuk terjadi. Ya pasti kita rencanakan yang terbaik, persiapkan untuk keadaan yang terburuk gitu loh. Jadi ya, makanya kita juga kan Nanti dulu rencanakan, diulang nggak? Ini bagus ini. ya kalau bahasa Inggrisnya tuh plan for the best, prepare for the worst gitu kan, rencanakan yang terbaik, tapi persiapkan juga untuk hal terburuk gitu. Kayak gitu. Jadi makanya kita banyak relasi, banyak saudara. Siapa tahu burung kita hilang di kota sana, ada saudara kita yang bisa bantu info atau gimana mediasiin kalau burungnya ketemu gitu Ustaz. Terus kita balik lagi ke Jambi ayat. Ngobrol seputaran masalah ngamen tadi. Ya mudah-mudahan ini ilmu juga buat saya. Ternyata kalau saya menyimpulkan sendiri, ternyata begini. Ketika kita jalan-jalan atau ngamen ke satu tempat luar daerah gitu kan, ya balik lagi kita tetap harus lihat karakter dari burung kita, sanggup nggak dengan kondisi lapak seperti itu, dengan track misalkan jarak lepasnya sekian dan sekian gitu kan. Iya. Betul nggak? Kalau saya nyimpulin itu benar. Iya. Nah, terus sekarang kita ke Jambi ya. Iya, Oke, iya. kita balik ke Jambi ya. Sekarang kita balik lagi ke Jambi. Salah gak? Kan ini lagi persiapan. Iya. Lagi persiapan mau berangkat menuju ke event yang ada di kota Jambi. Iya. Persiapannya seperti apa? Persiapannya ya kalau persiapan ngamen sih semua sama gitu konsepnya. Kalau ini apalagi ini ngamen jarak jauh lah bisa Nah dibilang. itu yang saya maksud Iya. kan dari sini ke sana kan lumayan berapa jam kira-kira? 17 jam nyampe ya? 17 jam lah itu Iya. paling cepet lah Iya. katanya ya. 17 jam paling cepat. Jadi ya alhamdulillah persiapannya itu kita pengkondisian burung, makanya kemarin juga kita ya nggak ngamen kan ke Bayunan event tuh kemarin tuh kita nggak ngamen ke Bayunan juga karena ya pengkondisian burung gitu kan, habis jauh ya persiapan habis jauh dari Pekalongan ngamen. Akhirnya kita pengkondisian pertama itu pengkondisian burung, yang kedua kru armada apa ya inilah apa transport gitu kan Pak Ustadz, terus mental sama latihan rada-rada digenjot lah kemarin itu Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah di lomba Rakasa juga kan jalan lah gitu burung kita ya, jadi itu nambah inilah kepercayaan diri lah gitu. Sempet dapat juara 1 ya? Iya. Koordinatornya ya. Terus sama dana itu juga tuh kita nggak memungkiri lah dana finansial ya finansial, makanya kita kemarin sempat jual ikan dulu. Jual ikan alhamdulillah dari burung untuk burung lagi gitu kan Pak Ustadz, gitu kan dari hasil hadiah-hadiah lomba yang kemarin juga kita kumpulin buat ya kan kalau di Calaga kan ada ininya lah apa manajemennya itu hadiah lomba kita potong dulu untuk sekian persen kita potong untuk kebutuhan kandang, pokoknya pemasukan dari burung dari lomba ikan jualan play ya pokoknya penjualan itu pasti kita sisihin dulu buat kebutuhan kandang. Buat misalkan kita udah ada rencana mau event kemana kita sisihin juga buat dana event kayak gitu, baru bonus kita bagi, baru lebihnya kita tabung juga gitu kayak gitu. Makanya kalau di Calaga itu joki-joki diutamakan harus punya rasa memiliki lah, nggak cuma kerja gitu. Itu dari persiapan ya? Iya, dari persiapan. Terus kira-kira ada berapa nih yang dibawa ke sana nih? Yang kita bawa ke sana insya Allah full tim Pak Ustadz itu ada 11 burung. Bisa nggak disebutin? Bisa, ada Monster, Terminator, Loka, Subaru, MiG, Marvel, Domas, Koko, sama 3 pikan, Copet,
Junior Galaxy. Ini berarti yang kalau yang tiga kan ada 3 ya tadi ya? Ya. Tapi total berapa? 12? 11. 11. Berarti yang 8 ini tadi yang senior-senior juga ya itu ya? Ya, tim inti lah itu bisa dibilang kayak gitu. Karena yang tadi kita bilang kan kita juga punya ambisi juara gitu kan kalau saat ke sana kibarin bendera. Kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kita ngamen nggak ada liputan media-media gini itu kan burung hilang udah banyak banget kita karena ngamen bener-bener udah juara ya Puza pernah hilang pas ngamen gitu kan. Banyak deh pokoknya. Makanya itu aja sih yang burung kalah ya juara sama kalau ada trouble yang nggak kita perkirakan aja gitu. Salaga bawa 11 pasang, Iya. 11 pasang. Di perjalanannya, Ya. ini kan bisa jadi juga untuk apa sih? Ya bagi-bagi ilmu lah, bagi-bagi Iya. pengalaman. Untuk di perjalanan ini kan secara menempuh perjalanan kan cukup jauh ya. Ya. Naik kapal juga gitu kan. Iya. Naik kapal. Nah, itu mensiasati gimana Pak burungnya ketika jam kan pasti nanti akan ketemu dengan jam makan atau jam kawin gitu kan. Itu gimana kan sejalan? Nah itu juga alhamdulillahnya kita banyak ngamen, banyak saudara. Jadi kita bisa singgah dulu nih Pak Ustadz. Oh, jadi Numpang. rencananya berarti gini nanti Arijal si tim Calaga ketika berangkat ini nggak langsung ke sana. Enggak. Jadi mampir ke tim mana gitu. Mampir kan? dulu kita pengkondisian burung. Kan kita juga rencananya burung ditaruh di kisah gitu kan Pak Ustadz ya. Iya, Jadi iya. misalkan jam makan, jam kawin. Hmm. Kalau misalkan lagi di tengah jalan kita bawa ada dondang ininya apa? Dondang macan lipat gitu kan. Dondang macan lipat, kondisiin burung gimana, kawinin dulu baru masukin lagi, kasih makan baru masukin lagi. Kalau dikasih makan gitu kan dipisah bisa tuh. Gitu. Kecuali kalau misal kita udah sekiranya sampai di kota orang mau nggak mau kita mampir gitu Pak Ustadz. Sekalian kita soan lah kan istilahnya gitu Pak Ustadz. Jadi memang benar ayah, silaturahmi itu luar biasa ya. Iya, dengan kita banyak saudara, banyak temen, Iya. kita kemana-mana juga nggak susah gitu. Iya gitu Pak Ustadz. Bener ya? Iya. Salah satunya kan ini Calaga mau ngamen ke Jambi. Tadi Arijal bilang nanti kalau misalkan pas ketemu di tempat atau daerah yang di situ kenal dengan Calaga, nanti akan mampir di situ bisa pengkondisian burung. Gitu. Iya kayak gitu. Ya, karena kan ya kita namanya dunia hobi kan apa ya hubungan persaudaraan harus dieratkan gitu kan Pak Ustadz. Ya kita saling bertamu dan menjamu, berani mengundang siap diundang kalau saya katakan itu. Ini motonya ya. Iya. Calaga itu apa? Siap bertamu dan menjamu, berani mengundang siap diundang. Kalau moto Calaga itu Luar biasa ini ya. iya. Soalnya dari ayah kayak gitu kan, apalagi dari kita ngamen itu dari saya SD Coba sedikit ceritain lah. Iya, awal ngamen itu 2007 apa 2009, 2007 kalau nggak salah. Ya, awal ngamen kita 2007 itu ke Karawang. Waktu bawa Yakuza. Nah, itu juga karena dulu kan awal cerita ngamen itu Calaga kita pede nih punya burung yang alhamdulillah karakternya kuat gitu kan Pak Ustadz. Bisa dibilang bagus lah gitu kan. Cuman kita pengen ini burung lebih dikenal nih dan kita ingin kibarin bendera kita juga nih kan. Karena di waktu itu ayah itu searching oh ternyata hobi merpati kolong itu kan udah lama sebenarnya, terus nyebar di berbagai daerah kan, dulu masih Pulau Jawa lah gitu kan, terfokusnya dari barat sampai ke timur gitu kan, ada balap, ada kolong, mejaan, segala petomprang, pos searching merpati kolong ternyata banyak. Akhirnya cobalah dulu kita ke Karawang. Waktu itu kita kenalan sama Om Haji Ari Guritno Premium gitu kan. Mainlah kita ke sana bawa Yakuza itu. Alhamdulillah pertama kali ngamen podium satu di sana. Mulai dari situlah langsung kita punya timbul semangat. Oh berarti kita dari kota kecil, tim kecil yang dulunya nggak dikenal orang bisa menunjukkan apa ya bahasanya ya, bisa punya
cerita indah lah gitu, Iya, Ustaz. bisa bersaing Iya, juga. bisa bersaing gitu dengan daerah-daerah lain gitu. Sekalian kita memperkenalkan ini dari Serang juga ada nih penghobi merpati nih gitu kan, kayak gitu Pak Ustaz. Artinya perjalanannya memang dari nol ya. Dari nol. Orang kan, ya maaf, mungkin kan orang tahunya Salaga yang sekarang gitu, sementara Iya. nggak tahu dulunya perjalanannya Iya. seperti apa. Dulu masih ngontrak gitu kan. Wah, dulu kayak gitu loh Pak Ustaz, kayak gitu. Terus rencananya di Jambi ini Salaga rencana main berapa giringan? Kita main 2 giringan. 2 giringan ya? Iya, 2 Jadi giringan. di peranya udah berangkat ya? Udah ikut Iya, juga ya? makanya kita berangkat dari Pralomba, besok lah insya Allah kita berangkat Hmm. anak-anak, karena kita nggak mau, karena kita sebenarnya nggak mau apa ya, ngamen asal ngamen segiringan der dengan jarak sejauh itu gitu kan ya. Ini persepsi kita gitu ya, karena bukan sebenarnya juaranya, kita Iya. pengkondisian burungnya kan Benar. untuk jarak segitu kan aduh sulit. Mendingan kita rada lama ya, kayak ke Palembang lah, kita sampai 1 bulan kan di sono waktu di Salaga kan. Oh, yang waktu Loka dapat juara 1 Iya, waktu Loka itu karena ya daripada segiringan burung acak-acakan takut jadi sono kan, dengan jarak jauh segitu dan terus kondisi burung drop, mendingan kita ambil waktu rada lama lah 2 giringan, tapi insya Allah lah gitu, usaha kalau udah maksimal tinggal hasil mah gimana yang di atas aja gitu kan terus. Punten, tadi sempat nyebut anak lanang nih. Iya, Loka ya. iya. Kalau ingat Loka kan jadi anak lanangnya ayah gitu kan. Sedikit mengenai Loka. Loka kan kalau nggak salah saya dengar kemarin itu habis mabung. Ini berarti udah selesai ya mabungnya? Udah fit sekarang ini. Udah fit. Berarti udah siap ya untuk kesana Udah ya. siap. Jadi kita juga kalau ngamen benar sih bos, kita harus tahu karakter burung gitu kan, nggak karakter burung yang asal dor doang kita bawa. Iya, yang udah pokoknya kita bawa ngamen burung itu kita coba dari dia 3 lapak dulu nih di lokal, pindah lapak lokal yang apa kayak bukan lokal lah, maksudnya yang deket-deket dulu nih lapaknya, kayak di Benteng, di Cilegon, BIP. Sudah 3 lapak itu mereka bisa menguasai, barulah kita pindah gupon yang apa bawa guponnya gitu, yang nginep gitu Pak Ustadz. Berarti kan mereka bisa di 3 kondisi itu gitu kan. Tapi burung itu apakah ketika dibawa-bawa ke sana kemari gitu? Iya. Karena kan yang setahu saya burung ketika pindah tempat, jangan kan kandangnya dipindah aja, kadang-kadang beda dia. Nah itu mensiasatinya gimana sih ketika burung itu dibawa ke sana? Kalau otomatis ya dengan suasana yang baru, suasana yang berbeda gitu. Iya. Oh, cara adaptasinya Iya. kita pakai gupon yang dia pakai di kandang. Oh, berarti kupon yang di kandang itu dibawa? Dibawa, gitu ya? yang dia kupon di kandang itu dibawa, terus kita bikin kandang macannya yang serupa sama kayak wartelnya. Di makanya kan merah gitu kan warnanya, terus yang pakai fiber, pokoknya kita serupain dia biar ngerasa kayak di wartelnya. Jadi seolah-olah di tempatnya dia iya, sendiri. di tempatnya gitu dia ya? sendiri gitu. Oh, pantesan. Selama ini saya sendiri kadang-kadang Iya. bingung itu. Itu orang-orang yang ngamen itu gimana? Karena saya sendiri kan belum pernah ngamen. Orang-orang yang ngamen itu kena bawa burung keluar kota gitu kan. Sementara kan kalau yang saya tahu burung ketika pindah, jangankan pindah daerah gitu kan, dari kandang masih satu kandang, masih Iya. di rumah gitu kan. Tadinya di kandang A terus pindah kandang B. Pindah Itu kan bilik beda, lah gitu maksudnya. Pindah bilik itu beda gitu. Iya. Jadi mensiasatinya kupon itu dibawa ya. Iya, kupon itu dibawa. Kayak makanya kita juga tes dulu ini burung udah siap belum nih ngamen gitu kan. Kecuali kalau ikan kita bawa yaitu istilahnya nekat aja lah gitu. Kayak waktu ke IP kan saya bawa si copet tuh kemarin. Iya. Hilang dia di sana, alhamdulillah kan ketemu lagi nih, mau kita bawa lagi gitu kan. Berarti ini copet juga ikut ya? Copet ikut, copet. Copet itu kan ikan sini kan? Ikan sini anaknya Bima. Ini yang ikan dari sini ada 3, bisa nggak dibocorin? Ikan sini ada 3 itu, ada junior, ada copet, ada galaksi, sama ring sendiri sama loka. 4 lah ring sendirinya gitu. Gitu ya, kayak gitu. Terus ini ya, satu lagi
satu lagi pertanyaan, walaupun biasa namanya orang ngomong satu lagi juga nanti satu lagi gitu. Dari Calaga kan bawa 11 pasang gitu. Ya. Ini Calaganya. Nah, untuk PPMB sendiri ada apa perwakilan dari PPMB hanya Calaga atau ada tim lainnya? Perwakilan itu PPMB yang sekarang baru masih koordinasi kan Calaga nih, karena kita main 2 giringan. Cuman kalau untuk giringan di lomba utamanya belum tahu lagi nih kita berangkat Belum berapa. ada koordinasi ya? Iya, belum ada koordinasi lagi berangkat berapa, karena ya kan tiap tim juga beda persiapan, beda pertimbangan gitu kan Pak Ustadz kan. Tiap tim beda persiapan, beda pertimbangan kayak gitu. Nanti paling kita ini lagi lah apa, koordinasi lagi siapa yang berangkat duluan. Yang penting sih kita komunitas kita PPMB alhamdulillah selalu mengirimkan perwakilan gitu Pak Ustadz di event-event yang kita memungkinkan untuk datang. Gitu, Pak Ustadz kayak gitu kan, kayak ya di baru juga tadi sih saya bahas itu di Facebook gitu kan, karena kita PPMB kan kita merasa ya kita komunitas kecil gitu kan Pak Ustadz, kita komunitas kecil, kita merasa harus masih belajar lagi, kita masih cari saudara, masih cari support, dan kita juga ketika kita bisa mensupport komunitas lain, kita support gitu kan. PPMB juga kan bernaung di bawah PMKN gitu kan, kan. Jadi ya karena misinya, visi misinya itu kita ingin mengeratkan lah antara Sumatera Bersatu dengan PPMB dan PMKN gitu Pak Ustadz. Makanya kita perwakilan datang ke sana gitu. Ini padahal tadinya tadi kan sempat ketemu ayah tadi. Tadinya mah kalau ayahnya nggak pulang, saya mau nanya untuk di tahun 2002 ini PMKN ataupun PPMB rencana kedepannya mau ada event apa? Tadinya saya mau nanya itu. Oh itu saya bisa jawab Pak Ustadz. Kalau itu saya bisa jawab. Bisa jawab. Gak apa-apa, ini iklan aja. Ya, intermezzo aja nih. Insya Allah PMKN 2022 akan mengadakan 5 event besar-besaran dengan 1 event anniversary. Maksudnya Anniversary acara puncak lah, event anniversary PMKN. 1. PPMB juga sedang mempersiapkan acara rutin tahunan Piala Wali Kotanya. Insya Allah tahun ini akan diadakan lagi. Lalu untuk informasi selanjutnya kita tunggu aja gitu kan, karena kita juga menghormati gitu proses kita dari PPMB dan PMKN itu selalu menghormati, menghargai ketika ada lapak yang ingin bikin sudah punya rencana event gitu kan. Awalnya itu kita ingin mulai awal tahun, karena rencana di awal kan Jambi itu bikin event Desember kan awalnya, karena diundur. Akhirnya kita undur Januari, dan kita melihat Padel Tegal bikin event juga di Maret. Jadi nanti PMKN insya Allah berjalan setelah event Padel Tegal. Kita saling, jadi rencananya Februari itu ya? Iya, jadi kita ingin ada sinergitas gitu Pak Ustadz antara Sumatera Bersatu, PMKN, dan Jawa Tengah, Bantura itu Pak Ustadz. Jadi kita menghormati 2, Sumatera Bersatu bikin event kita datang, Padel Tegal bikin event insya Allah kita datang, dan semoga kita bikin event semuanya datang. Amin. Amin, amin. Terus kalau bisa mah gini aja, ada satu permintaan PPMB kalau bisa mah ketika kayak event kemarin di wali kota ini ya. Ya. Ngasih pialanya jangan ngerepotin, nah. Gede banget. Jadi ya. Canda. Tapi alhamdulillah lah kita bisa BOB beres, dan dengan kondisi begitu bisa kita maksimalkan burung sisa 17 pasang, hadiah dibagi tidak dipotong. Jadi saya ketawanya dari juara 5 sampai ke 10 itu pialanya gede banget. Ya itu buat kebanggaan lah, kita apresiasi kita juga, karena kita melihat tamu-tamu yang datang kan alhamdulillah dari Brebes kan, Mas Nuh sama Mas Didi, ada Sumatera banyak gitu kan, yang kita ingin
berikan apresiasi lah yang lebih gitu. Karena kan ada istilah gini ya, piala ya, bicara piala. Piala itu diangkatnya enteng, tapi dibawa pulangnya berat. Gitu. Tapi kalau kemarin yang dari PPMB itu betul-betul berat, diangkat berat, bawa pulangnya lebih berat. Bawa pulangnya lebih berat. Ya tadinya biar gak kebawa keluar Serang sebenarnya, cuman ya begitulah. Itu apresiasi banget, ya, bagus banget. Jadi saya bukan membandingkan ya, bukan membandingkan antara lapak A dan B itu sama sekali. Ini nggak ada unsur situ. Tapi kemarin saya lihat pialanya memang luar biasa. Iya. Itu ya saya tinggal di masih wilayah Bandung juga senang ketika melihat dari PPMB ngadain acara pialanya sampai sebesar itu. Gitu. Iya. Itu ide dari mana? Idenya itu sebenarnya kan kita ada kolaborasi gitu kan Pak Ustadz sama Pemkot gitu kan. Idenya kita kan bawa nama wali kota gitu, pemerintah kota Serang gitu. Ya kita pengen bikin image ini loh kota Serang gitu Pak Ustadz kan, yang kita siap kita siap sebagai tuan rumah karena kita sering ngamen, sering bertamu kan ngerepotin orang mulu tuh. Kita servis yang terbaik lah gitu, dan kita juga bawa nama baik Serang. Idenya itu dari ANK karena ANK kan bagian piala kan mau gitu. Jal mau gimana? Yaudah budget segitu habisin aja lah tadinya buat karena kan budget piala ini kan kita udah pisah-pisahin semua. ANK kan. itu tim apa ya? ANK itu tim Maniak 313 ya, Maniak yang punya Carok. Halo ANK. ANK, terima kasih ANK. Disebut loh namanya loh. Nanti harus ngendos kan Elang 21. Iya. Maniak 31 gitu kan. Ada juga kolaborasi sama ARI dari BJB kan. AJRI Olympus ya. Olympus 88 dari BJB, alhamdulillah. Semoga lah itu jadi jalan. Kan dulu pernah ada juga kan piala gubernur gitu tuh sebenarnya PPM pernah bikin sekali. Kosong, alhamdulillah kan kita udah bisa buka jalan kembali sama pemerintah daerah. Semoga bisa seterusnya kita kolaborasi sama pemerintah daerah. Oke, itu tadi kan obrolan. Jadi kita sudah bincang-bincang masalah seputaran dunia ngamen, calaga dan ngamennya, suka-sukanya, terus termasuk persiapan. Jadi kalau disimpulkan untuk calaga ke Jambi, insya Allah akan bawa 11 pasang ya. Iya. Akan bawa 11 pasang. Dan ada satu lagi info dari PMKN ataupun PPMB, nanti akan ada event lagi. Tunggu aja selanjutnya gitu ya. Segera tayang di 2022. 2022 yang pasti tambah meledok nih ya. Iya, insya Allah tambah meledok lah, soalnya ya animonya udah ini Pak Ustadz parah. Oke, Ijal, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak bincang-bincangnya. Saya jadi mudah-mudahan hari itu nggak kapok nih. Enggak lah, nggak pernah kapok Pak Ustadz kita. Saya malah suka diliput. Alhamdulillah. Jadi, mungkin itu aja bincang-bincang kita seputaran mengenai dunia ngamen dan juga persiapan untuk ke event di Jambi. Ya. Oke sahabat pecinta Merpati Kolong, mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Rijal selaku owner dari tim Calaga Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Elang 21 meledok lagi.